sebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur disertai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kita sama-sama mudzakarah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama bisa mendapatkan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya dan benar-benar diakui sebagai umatnya baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Pada pertemuan ini saya akan membacakan tentang fi fadilati syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena kita sekarang ini sudah berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan yang berhak kita muliakan. Tapi sebelum membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, kemarin itu ada pertanyaan dari Bapak FS. Pertanyaannya itu bagaimana hukumnya makan di tempat takziah. Begitu ya Pak Jas. Jadi yang pertama kemarin, bagaimana hukumnya memanfaatkan tanah kuburan. Boleh. Jadi seandainya kuburan ditanamin pohon jambu, jambunya dimakan tuh boleh. Yang penting jangan di kebun pisang sehingga mau memakankan susah. Kemudian makan di kuburan boleh, yang penting jangan duduk, yang dilarang duduk di kuburan, makan berdiri. Kalau di sela-sela boleh. Nah kemarin nanya lagi hukumnya makan di tempat takziah, ini tahlilan biasanya. Ya Pak Ges, makan di tempat di tempat kematian. Oh yang di depan mayat layak. Nah ini kan diambil dari riwayat ketika sahabat Ja'far ini meninggal dunia. Baginda Rasul ini menyuruh kepada para sahabatnya untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Nah kalau diambil dari kalimat ini, membuatkan makanan, kira-kira sedikit atau banyak? Saya melihat pas mertua saya itu meninggal dunia, jadi orang-orang tetangga itu pada datang, ada yang bawa beras, ada yang bawa mie, ada yang membawa kuih, sehingga beras tersebut diolah kemudian buat makan orang-orang yang pada datang. Nah ini kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya, soalnya ada beda-beda pendapat, itu boleh. Ya, ada yang mengharapkan, ada yang berpendapat, ada yang boleh. Nah kalau kita setelah itu kemudian kan ada acara 1 hari, 2 hari membacakan tahlil, ada yang membaca yasin. Kalau mengambil dari kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, ruya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaitu dari baginda Rasul bersabda, la yakni ngalal mayyiti
minal lailatil ula. Jadi tidak ada perkara yang lebih memberatkan, yang lebih menyusahkan kepada mayit dari malam yang pertama. Jadi malam pertama itu mayit paling susah, paling berat. Maka baginda Rasul itu bersabda, farhamu bisodaqati ngaman man yamut. Kasihanilah orang yang telah meninggal dunia dengan sedekah. Jadi kalau kita kasihan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka dengan cara bersedekah. Faman lam yajid falyusolli rak'atain. Apabila tidak bisa dengan sedekah, maka sholatlah 2 rakaat. Ini yang dinamakan sholat hadiah. Ada yang memberi nama sholat takhnisil qabri, ada yang mengatakan sholat rahmat. Adapun bacaannya yaqra'u fihi ma ay fi kulli rak'atin min bima fatihatal kitab marratan. Jadi setiap 1 rakaat, yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Wa ayat al-kursi marrotan, ayat kursi 1 kali. Wa alhaqumut takasur, dan surat alhaqumut takasur 1 kali. Wa qul huwallahu ahad 10 marratin, surat qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat yang kedua sama. Jadi apabila, ini sabda baginda Rasul, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka kasihanilah dengan sedekah. Apabila tidak bisa, maka dengan cara sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat hadiah. Jadi rakaat pertama Allahu Akbar, biasa baca iftitah, terus baca surat Al-Fatihah 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, membaca surat Al-Haqumut Takasur 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi 2 rakaat suratannya sama. Nah, wa yaqulu ba'da salam, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Nah, setelah salam kemudian doanya yaitu, ya Allah, sampaikanlah pahala sholatku ini kepada kuburnya fulan bin fulan. Nah, ini kalau tidak bisa dengan sedekah, jadi dengan cara sholat hadiah atau sholat takhnisil qabri atau sholat rahmat. Nah, setelah itu fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Setelah sholat kemudian berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala sholatku ini kepada kuburnya fulan bin fulan, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 1000 malaikat ke kuburnya fulan bin fulan. Jadi tidak nunggu 3 hari. Jadi begitu berdoa agar disampaikan, langsung disampaikan. Allah mengutus 1000 malaikat. Mangakul limalakin nurun wa hadiyatun. Jadi setiap 1 malaikat ini membawa cahaya, membawa hadiah. Jadi macam pakai ya, hadiah. Ya tujuannya apa? Yu'nisunahu, yaitu untuk ngaring-ngaringi apa? Menghibur. Jadi malaikat tersebut, 1000 malaikat tersebut datang membawa cahaya, membawa hadiah untuk menghibur si mayat. Sampai kapan? Ila yaumi yunfahu fisur, yaitu sampai ditiupnya semprong, trompet sangkakala, sampai hari kebangkitan. Nah, jadi ini untuk dasar.
Jadi ketika misal orang tua kita meninggal dunia, malam pertama adalah malam yang paling susah, malam yang paling memberatkan. Maka sabda baginda Rasul, kasihanilah si mayit dengan sedekah, maka keluarkan sedekah. Kalau tidak bisa, maka dengan cara sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat hadiah. Rakaat yang pertama bacaannya yaitu niatnya usolli sunatal hadiah, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca iftitah biasa, kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, surat Al-Ikhlas 10 kali. Itu setiap 1 rakaat. Nah, ini dalam keterangan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi masalah yang udah apa itu kan yang baru juga. Kalau yang udah lama kita dengan sholat ini gimana? Boleh, tapi lebih baiknya, lebih afdalnya itu di malam pertama. Di malam pertama, misal sekarang itu tadi pagi dimakamkan. Nah, malamnya ini karena malam yang paling susah, nah itu sholat hadiah. Cuman kalau seandainya sudah 1 tahun baru tahu, boleh melaksanakan sholat hadiah atau sholat ta'nisil qaum. Wa fil hadisi anna fa'ila dzalika lahu sawabun jasimun minhu. Jadi orang yang mengerjakan sholat hadiah tersebut mendapatkan pahala yang agung. Pahala tersebut annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Jadi orang tersebut tidak akan keluar dari dunia, yaitu meninggal dunia, sebelum melihat tempatnya di surga. Ini dalam keterangan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pahalanya orang yang melaksanakan atau mengerjakan sholat ta'nisil qabri atau sholat hadiah, yaitu dia tidak akan keluar dari dunia sebelum melihat tempatnya di surga. Ini dalam keterangan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam keterangan lain, qala ba'duhum fatuba li 'abdin wa dhaba 'ala hadhihi shalah kulla lailatin. Jadi makan sangat beruntung bagi orang yang mau melaksanakan sholat hadiah setiap malam. Di dalam keterangan setiap malam. Wa ahda sawaba likulli mayyitin minal muslimin. Kemudian pahala tersebut dihadiahkan untuk setiap orang muslim. Jadi setiap malam, nah pahala sholat tersebut dihadiahkan untuk orang muslim. Ini kata dengan sebagian ulama berpendapat bahwa beruntung sekali bagi orang yang mau mengerjakan sholat hadiah setiap malam. Pahalanya ini dihadiahkan untuk setiap mayit muslimin muslimat. Nah, jadi biasanya kan kalau kita 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kan ada acara tahlil, kirim doa. Nah, ini mengambil dari keterangan ini. Jadi malam pertama itu malam yang paling susah. Makanya keluarga itu pada kumpul bareng-bareng mendoakan. Karena dalam keterangan kitab Al-Qurtubi, dalam keterangan kitab Al-Qurtubi itu, mereka itu orang yang sudah meninggal dunia menunggu-nunggu kiriman doa dari anaknya kalau dia sebagai orang tua. Menunggu-nunggu kiriman doa dari orang tuanya kalau dia sebagai anak, dari saudaranya, temannya, tetangganya. Itu orang yang sudah meninggal dunia dalam keterangan kitab Al-Qurtubi. Kalau Anda misalkan
kan sama aja Pak. Bukan kepada itu. Dan kedua, hukumnya membangun kuburan itu gimana? Kalau membangun itu mah nggak boleh Pak. Membangun, melepok, melepak itu nggak boleh. Melepak nggak boleh. Kalau yang tadinya Al-Fatihah, ya Pak guys. Jadi kita khususon ila ruhi Bapak ini Al-Fatihah. Itu untuk siapa sih? Al-Fatihah itu? Al-Fatihah itu kita membaca Al-Quran, pahalanya itu untuk yang dituju tadi Pak. Khususon ila ruhi Bapak si Anu Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah tersebut pahalanya ini untuk almarhum tadi. Apakah sampai Pak guys? Kalau kita seandainya doa kita tidak sampai, maka tidak ada di sholat mayit itu nggak ada doa mendoakan mayit. bukan sampai atau nggak sampai. Jadi Al-Fatihah itu untuk yang masih hidup, untuk yang sudah mati. Karena Siratal Mustaqim jalan yang lurus kan untuk yang masih hidup. Nah itu bisa untuk yang sudah meninggal, bisa untuk yang masih hidup. Ya gitu Pak. Bisa yang masih. Kalau karena Al-Fatihah itu nanti dikaji lagi nih Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi bisa untuk yang masih hidup, bisa yang sudah meninggal dunia. Itu adalah doa. Ya, Pak Ustaz Amin. Dan di sini sering sekali kita kirim doa. Bukannya mendoakan, kok kirim doa ini gimana? Kok kirim doa ke si Quran? Bukan kita mendoakan itu. Beda beda enggak itu kata-kata kirim doa atau mendoakan? Sama aja Pak. Sama aja, sama cuma beda kalimatnya saja. Sama-sama kita mau mengirim Pak Ekes, mengirim dengan kirim doa ya sama aja sebenarnya ngirim. Ya Pak Ekes. Sama aja ngirim Pak Ekes. Nah, karena di dalam keterangan kitab Durratun Nasihin ini disebutkan walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma min 'abdin rasaqahullahu ta'ala malan summa barra walidayhi. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, fa illam yakun lahu walidani fid dunya fama yaf'al. Ya Rasulullah, bagaimana saya mau berbakti kepada kedua orang tua sedangkan kedua orang tua saya ini sudah tidak ada. Lalu baginda Rasul qala ya tasaddaqu nganhuma bi itngamit toman. Sabda baginda Rasul, bersedekahlah untuk kedua orang tua dengan makanan. Nah, bi'it ngamit tongam dengan memberi makanan. Au qiraatil Qur'ani, atau dengan bacaan Al-Qur'an. Berarti Al-Fatihah ini kan bacaan Al-Qur'an. Nah, au bidungai, atau dengan mendoakan. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi di sini apabila jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, bagaimana saya berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua saya sedangkan kedua orang tua saya ini sudah tidak ada. Nah, sabda baginda Rasul, ya tasaddaqu anhuma, bersedekahlah untuk kedua orang tua. Dengan apa? Bi'it ngamit tongam, dengan memberikan makanan.
guys, beli mungkin nasi kotak dibagi-bagikan kepada tetangga atau mengundang orang datang ke rumah dibagikan makanan. Itu yang pertama. Terus wa qiraatil Quran, dan dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah juga bacaan Al-Quran, Yasin bacaan Al-Quran. Au bitungai, atau dengan mendoakan, yaitu mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu, itu mendoakan. Tapi bukan kirim ya? Iya, kirim doa, mendoakan. Kalau boleh saya tambahkan ya. Iya, boleh. Seperti hadis Yasin untuk orang yang meninggal. Ini sahih, namanya itu pas saya Iqra Yasin ala mautahu. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Berarti Yasin konotasinya Al-Fatihah dan lain sebagainya. Mungkin artinya gitu kayaknya sih pakai sekarang ini sih. Iqra Yasin ala mautahu. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Mungkin itu cuma penambahan. Nah, jadi au bitungai, atau dengan mendoakan. Jadi kalau mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia semuanya, maka dengan cara sedekah. Kedua, dengan bacaan Al-Quran. Ketiga, dengan mendoakan. Fa in tarakaha, maka kalau meninggalkan hal tersebut, tidak mau sedekah untuk orang tua, tidak mau baca Al-Quran untuk orang tua, tidak mau mendoakan, maka di sini faqad ngaqahuma, maka dia benar-benar berani kepada kedua orang tua. Waman ngaqahuma, barang siapa yang berani kepada kedua orang tua, faqad ngaso, maka dia durhaka kepada kedua orang tua. Ini dalam keterangan kitab Duratun Nasihin mereka. Jadi sedekah, baca Al-Quran, mendoakan. Ini cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, atau kepada saudara sama. Jadi kalau mau berbuat baik atau mau kasihan kepada mereka, bisa dipahami ya guys? Kembali lagi untuk hukum membangun kuburan itu nggak boleh haram atau gimana? Kalau membangun kubur itu dilarang. Jadi hadisnya nanti dicari lagi. Membangun kubur, membangun, ngelempar, bikin biji. Bikin itu Pak. Sekarang ini kan ada yang pakai macam-macam lah ya. Ya makanya itu. Tapi kalau nggak dibagus-bagus hilang. Mungkin ada siasatnya mungkin kayak taman makan pahlawan. Mungkin itu masih. Oh, maksudnya Begini, kalau bisa saya tambahin, itu kan lahan. Kalau lahan umum, kayaknya sih nggak boleh bikin biji. Tapi kalau lahan sendiri, ya semua yang punya tanah itu. Tapi kalau lahannya umum, kayaknya sih tidak boleh, karena lahannya umum, tidak bisa semena-mena kita bikin. Tapi kalau lahan sendiri, ya boleh saja. jadi makam keluarga istilahnya. Iya. Saya pernah baca itu nanti dia baca buku kata itu lupa. Jadi nanti hari kiamat itu orang yang tumbuh kayak orang yang meninggal keluar lagi dari alam kubur ini kayak apa? Kayak memang ada keterangan itu tumbuhnya susah. Iya. Keluarnya susah
dasarnya ya, dari dasarnya. Kalau hanya ngobrol ini pakai akal. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, jadi makan di tempat takziah, kemudian mengirim doa yaitu tadi Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu jadi kalau kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, maka sabda baginda Rasul dengan cara sedekah dengan bikin pengamit, tengah memberi makanan, atau biqiraatil Quran atau dengan bacaan Al-Quran, atau bitungahi atau dengan mendoakan. Maka kalau kita sebagai anak tidak melakukan hal tersebut, tidak mau sedekah, tidak mau membaca Al-Quran untuk kedua orang tua, tidak mau mendoakan, maka termasuk orang yang berani. Kalau orang yang berani termasuk orang yang durhaka kepada silaturahmi. Ya, silaturahmi itu termasuk. Jadi salah satu berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan cara 3, yaitu mendoakan, silaturahmi juga termasuk. Jadi antara anak dengan anak saling guyub rukun, saling silaturahmi. Itu cara untuk berbakti atau bikin bahagia kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Ini saya mau tanya. Jadi mungkin sejalan dengan perkembangan zaman ya. Di kota-kota besar itu sekarang sudah banyak orang yang mendoakan orang tua itu melalui kedi. Kedi itu perantara lah gitu. Di makam-makam TPU umum di Jakarta itu kalau kita datang itu terus di situ itu sudah ada orang yang siap untuk membacakan doa. Artinya begini, jadi bukan anaknya yang mendoakan, tapi membayar seorang untuk mendoakan kedua orang tua kita. Itu sudah lumrah gitu di makam-makam di Jakarta yang sudah lumrah. Nah, balik lagi dengan misalnya kita di sini gitu undang orang, terus saya minta ustaz untuk mendoakan orang tua, kan sama aja kan begitu ya? Sama. Hukumnya bagaimana? Boleh Pak, boleh. Jadi misal kita sebagai anak tidak bisa mendoakan kan seperti itu, tidak bisa mendoakan, walaupun kita bisa mendoakan, tapi anggap saja kita tidak bisa mendoakan, kemudian kita nyuruh orang lain untuk mendoakan. Boleh. Lanjutkan tadi mau membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Tadi Pak Ekes sudah Pak Ekes? Biasanya ada orang kaya meninggal, berhubung orang kaya meninggal, dia nyuruh orang ngaji di kuburan bayar sampai berapa itu hukumnya gimana? Ya kalau dia orang kaya mampu boleh. Ya Maksudnya ngajinya di kuburan. boleh Pak Ekes. Nah, di sini ada keterangannya, wa fi Fathil Qadir ruwiya man ngali karamallahu wajhah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, man marra ngalal maqabir, barang siapa lewat di atas kubur. Lewat di atas kuburan. Wa qara'a qul huwallahu ahad ihda nasyarata. Kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Nah, 11 kali. Summa wahaba ajroha lil amwat. Kemudian dia memberikan atau menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. U'tiya minal ajri bimadadil amwat, maka dia diberi pahala
diberi pahala dengan bilangannya orang yang telah meninggal dunia. Artinya boleh. Kenapa di kuburan kok nggak di rumah? Nah ini kan di sini artinya kan boleh membaca Al-Quran di kuburan. Di sini kan keterangannya surat Al-Ikhlas. Jadi datang ke kuburan, dia membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya kan boleh dan sampai, dan yang membaca tersebut juga mendapatkan pahala. Begitu Pak Yas. Jadi boleh dalam keterangan kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi baginda Rasul, sabda baginda Rasul, ada orang yang lewat di kuburan kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu dihadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah berarti kalau dihadiahkan untuk khusus untuk orang berarti kan boleh, berarti sampai, dan yang membaca pun mendapat pahala. Begitu baik ya. Kita lanjutkan bab Syahri Ramadan, jadi keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ibtida'u fihi inzali. Maksudnya Al-Qur'an